Mas Dandi ini kemarin juga mendapatkan awards dari IAI DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebagai Emerging Architect. Itu gimana sih perjalanannya, Mas, untuk bisa menjadi seorang arsitek sampai sekarang dan membesar seperti ini? Oh, tapi tadi sempat 2017 akhir itu sudah bikin kancah. Sudah bikin kancah itu kan dari tongkrongan, Mas. Oh. Tongkrongan ada project ngumpul, nggak ada project bubar kan gitu. Anak nongkrong bikin studio, Mas. Nggak ngerti harus ngapain. Tahu ternyata harus berbadan hukum, harus apa. Itu 2020. Terus kok perlahan jadi fokus ke desain yang eksplorasi banget itu? Nah itu tadi semakin ya alhamdulillahnya kan tuh, Mas. Portofolionya semakin banyak project kan semakin mendukung juga untuk kita pede. Terus banyak project-project yang ditanyain ini yang desain siapa kan gitu. Nah dari situ ya mulai nih. Kok kepikiran untuk bikin bangunan komersil macam kafe gini? Apakah karena beberapa kali mengerjakan bangunan komersil kayak gitu atau gimana, Mas? Awalnya tuh ini, Mas. Awalnya konsepnya bukan coffee shop sebenarnya. Jadi sebenarnya dulu cuma untuk ruang tamu. Dari pencapaian itu dan kancah yang ada sekarang, rencana Mas Dandi yang berikutnya apa, Mas? Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini kita di ruang sharing dan saya pagi ini sudah berada di sebuah kafe, ya, kafe yang ternyata kafenya ini milik dari seorang arsitek yang juga mempunyai biro arsitek. Nah, ini berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Jogja Barat lah kira-kira kayak gitu. Penasaran kan? Nah, kali ini saya sudah bersama dengan arsiteknya. Siapa dia? Yaitu Mas atau Pak, ini kira-kira saya panggil? Mas aja. Oh, Mas aja. Mas Dandi, ya, owner, principal dari Kancah Studio ya, Mas ya? Ya. Apa kabar, Mas? Sehat, Mas Bodan. Alhamdulillah. Terima kasih loh, kita sudah diizinkan untuk main pada pagi hari ini. Kebetulan ini harinya hari Senin ya, Mas ya? Betul. Hari Senin ini kita lagi ganggu jam kerjanya ini, teman-teman ya. Tapi beliaunya ini bersedia ya. Nah, Mas Dandi, ini kan Mas Dandi ini sudah mempunyai biro ya saat ini yang bernama Kancah Studio. Nah, kalau boleh menilik ya dari flashback dulu itu gimana sih perjalanannya, Mas, untuk bisa menjadi seorang arsitek sampai sekarang dan membesar seperti ini? Perjalanan spiritual. Ya, perjalanan spiritual itu juga boleh. Perjalanan itu sebenarnya saya kenal arsitek tuh udah dari kecil sebenarnya. Jadi ayah saya tuh seorang arsitek juga. Oh gitu. Cuman mungkin kalau bahasanya anak sekarang tuh nggak ngarsitek. Maksudnya. Kenapa gitu maksudnya? Arsitek nggak ngarsitek? Apa ya? Ayah saya seorang arsitek, tapi sekarang lebih fokus ke kontraktor. Jadi konstruksi ya. Jadi secara mindset mungkin ngarsiteknya udah nggak atau saya explore waktu kuliah lah. Waktu kuliah ya. Gitu. Nah, jadi kenal arsitek itu ya dari umur berapa ya? Mungkin dari SMP itu udah tahu pekerjaan arsitek lah. Jadi udah tahu arsitek. Cuma waktu dulu orientasinya nggak pengen jadi arsitek. Jadi sebenarnya saya kecemplung sih di arsitek. Nah, dulu mau jadi apa sebenarnya? Dulu pengennya tuh sebenarnya jadi IT. Semacam ya waktu tren naiknya digital. Di digital tuh banyak. Kemudian ya zaman dulu kan lihat animasi dan lain-lain itu keren ya. Sampai sekarang juga keren sih. Cuman waktu itu terus dari SMP tuh udah maunya pengennya ke STM atau SMK itu yang jurusannya IT. Cuman sama ayah dikasih tahu bahwa kalau nanti cari pilihan keduanya yang masih relate aja. Itu di bangunan. Bangunan juga sekarang digitalnya lagi naik. Di era itu lagi mulai transisi tuh digital, manual ke digital. Oh ya. Ya, karena IT nilai tinggi, yang artinya saya nilainya
pas-pasan. Jadi akhirnya masuk ke pilihan 2, otomatis masuk ke pilihan 2 di bangunan. Di bangunan. SMK 2, STM Jetis lah, SMK 1. Ya udah dari situ menjalani awal pertama tuh nggak ya udah jalanin dulu aja. Karena masih banyak manualnya. Masih gambar kalkir udah belum gitu. Ya enjoy aja. Karena secara tools saya punya semua. Turunan lungsuran lah. Oh iya, dari ayah ya. Rapidulan, penggaris berapa itu udah lengkap lah. Nah udah dari situ mulai tertarik itu gara-gara itu kenal SketchUp, kenal digital, CAD, SketchUp itu mulai menarik juga nih. Itu sudah masih di SMK. SMK tadi ya? SMK itu kebetulan kan karena ya privilege teman-temannya ayah juga arsitek, jadi pas magang itu apa? PKL-nya STM itu dicariin sama ayah. Oh, di tempat kenalan-kenalan tadi ya? Betul. Dari situ akhirnya lihat aplikasi render, aplikasi SketchUp. Dulu tuh rendernya apa ya? Selain Vire itu apa sih dulu? Atlantis atau apa ya? Atlantis ya? Atlantis atau apa ya? Zaman macam itu ya? Nah itu dari situ langsung, menarik nih, bisa tahu siang, pagi, sore. Bisa gerak, udah bisa gerak juga ya kan? Dari situ langsung mulai menarik nih bangunan. Terus saya tuh dari dulu seneng sama meshing bentuk, sama nata-nata. Karena saya ngerasa bangunan yang dibikin ayah saya ya gitu-gitu aja. Struktur kelihatan gitu. Saya makanya setelah kuliah, akhir itu kan kuliah, itu tahu namanya mata kuliah perancangan yang hubungannya tentang estetika gitu. Nah semenjak itu saya mikir, wah saya nggak mau belajar struktur lah ini. Saya pengennya memang mau belajar tentang estetika lah. Estetika, ya. Ya gimana caranya kalau nggak kelihatan bentangan bla 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 gitu, ngantung. Karena dulu makanya dari SMK STM itu udah diajak kerja sama ayah. Di proyek. Jadi drafter kan. Karena ayah nggak bisa digital ya, anaknya. Ya. Simbiosis mutualisme. Eksploitasi ya. Nah dari situ, ya jadi kalau kenal arsitektur udah dari situ. Cuman ya itu tadi ngelihat sebenarnya di STM tuh udah mulai sangat tertarik dengan bentuk-bentuk, cuman ya itu tadi ketika saya suruh gambar gini, wah ini nggak bisa dieksekusi gitu ini wah. Jadi ada batasan-batasan. Itu sudah mulai suka atau masih karena tadi kayak agak sedikit karena pilihan 2 ya? Iya. Udah mulai sukanya itu di STM tadi atau? Di STM terakhir itu. Saya mulai ngerti referensi arsitek gara-gara PKL kan. Arsitektur tuh gini, ketemu sama ini, ketemu sama. Arsitek tuh bener-bener lebih luas lagi daripada pandangannya anak STM lah. Berarti pengalaman PKL itu benar-benar merubah mindset ya. Karena mungkin di sekolah nggak begitu banyak informasinya ya. Betul. Pandangan arsitek dari ayah itu kan ya ayah kan fokus konstruksi, jadi nggak begitu luas. Di STM pun sebenarnya juga pengajarnya kan basicnya sipil, Mas. Jadi pandangan arsitektur. Nah, ketika PKL ketemu birunya sebenarnya biru kecil juga, yang dia lebih luas lagi arsitekturnya. Jadi makin luas, ternyata bisa ya kayak gini. Tapi cenderung di aplikasi sih waktu itu. Tertariknya tuh. Nah, mulai ngulik arsitektur ketika setelah PKL. Jadi mungkin kelas 3 menuju semester 1 kuliah. Mungkin kalau aplikasi karena memang dari awal sukanya IT ya. Jadi kalau ketemu aplikasi jadi klik kayak gitu kan, langsung seneng ya. Jadi ngulik. Iya. Tapi ayah sampai sekarang masih berpraktek, Mas? Masih berpraktek. Di konstruksi. Masih kerjasama juga berarti sama Kanca sekarang? Masih. Beberapa kalau proyeknya Kanca yang butuh konstruksi yang dari luar kita rekomendasiin yang bangun gitu. Nah ini sampai kerja juga masih mutualisme nih. Terus dari SMK ya kan, terus kuliah di arsitektur. Dulu di mana, Mas? Saya kuliahnya tuh D3 dulu. Jadi itu juga lucu. Jadi sebenarnya saya di STM dapat undangan untuk ke UGM kan. Cuma waktu itu kayaknya kalau undangan saya masih mau nih ke UGM. Karena ada privilege undangan kan.
Tapi kalau misalnya tes saya agak pesimis karena mungkin tes itu lebih diutamakan untuk para teman-teman SMA kan. Jadi secara materi kayaknya untuk teman-teman SMA. Jadi waktu itu akhirnya milih D3 di IKPN atau IKPN dulu. Oh, ya. Nah, saya juga dosen di situ. Oh, nah ini teman-teman ada kaitannya lagi nih. YKPN itu kan yang di Jalan Solo ya? Jalan Solo, Jalan Solo. Oke. Ya. Di situ D3. Karena dulu targetnya itu kebanyakan lulusan D3 itu S1-nya masuk pindah ke masih dibuka tuh perpindahan D3 ke S1. Apa program apa namanya? Macam ekstensi gitu lah. Ekstensi. Tuh UGM. Jadi saya waktu mikirnya oke lah, berarti S1-nya bisa ke sana. Ya saya masuk program ekstensi hampir semua PTN ditutup. Wah. Ya udah ya. Iya, soalnya dulu kayaknya masih ada beberapa teman yang dari ATA ke situ ekstensi itu banyak banget teman-teman saya kenal tuh. Waktu itu malah sudah ditutup. Iya, saya masuk ternyata program itu ditutup. Masuk D3 2011 tutup. Yaudah akhirnya ya jalanin aja, lulus 2014 langsung iseng nyari PTN yang buka ekstensi kemana-mana. Ternyata Brawijaya masih buka. Jadi akhirnya coba ngejar ke Brawijaya Malang. Itu langsung keterima, ya udah langsung lanjutin S1-nya di sana. Oh, jauh berarti dari Jogja. Betul. 2 tahun kalau nggak salah. Lulus 2016. Terus langsung balik ke sini? Langsung sempat kerja mungkin setahun ya, hampir setahun kerja. Terus S2, tadinya tuh sebenarnya S2-nya pengennya ke luar. Jadi 2016 saya pengen nyiapin 2017 belajar lah caranya S2 keluar gimana. Cuman waktu itu tiba-tiba S2-nya ke UGM gara-gara apa ya? Banyak dorongan teman-teman seangkatan itu masuk sana. Oh, agak kanca nih. Pada daftar, ikutlah coba daftar dulu. Daftar, keterima, terus langsung sedikit bingung, coba dulu aja lah gimana sih S2 sambil kerja. Nah terus kebetulan waktu saya kerja itu di mana ya, itu dulu namanya Vignet Arsitek, jadi biro kecil gitu. Jogja? Di Jogja juga di belakang UPN gitu. Itu bila itu juga setelah bosnya itu juga Mas Mahindra itu juga ini habis S2 di UGM juga. Mas Mahindra siapa? Manular. Jenny ya, Manular. Oh, alah. Mas Jenny. Ya. Nah itu. Nah, dia bilang, ya jangan sih wae. Kuliah sama kerja siapa enggak gitu. Pas nyobain. Jurusannya apa, Mas? Berarti DKB. Oh, DKB. Oh. Angkatan berapa berarti? DKB angkatan 34 ya? DKB 34. Selisih 9 angkatan berarti. Aku tua, guys. Iya. Oh, di sana berarti masuk tahun 2017. Dan itu sudah jadi Kanca udah jadi atau belum? Kanca belum. Aku masuk tuh Kanca tuh akhir 17 loh. 2017 akhir masuk tuh kan biasanya semester di tengah-tengah tahun kan mesti. Tengah tahun, ya. Tapi kalau dulu kayak nggak salah itu DKB itu aku masuk ini Mas di malah Desember Januari. Jadi 1 tahun itu ada 2 bukaan gitu loh. Dulu masih seperti itu. Itu berarti dari apa tadi studio yang sebelumnya tadi Vignet itu off ya, mau kuliah ya? Dia nyobain sempat udah masuk 2 bulanan kalau nggak salah nyambi kerja, tapi karena kontraknya ya kebetulan emang habisnya kalau nggak salah November atau Oktober gitu. Terus saya bilang, Mas tak coba dulu aja. Nanti kalau nggak bisa ya saya paling nembung. Mas Mahendra cukup enak sih untuk diajak diskusi. Kita akhirnya itu ngerasain luar tugas sih karena pertama banget ya, mesti masih matrikulasi. Masih full. Jadi langsung diajar gitu kan mata kuliah. Langsung ya udah akhirnya memutuskan untuk Mas saya kuliah dulu. Pamit ya. DKB, nggih. Terus habis itu sampai tahun 2019 ya? Sebenarnya 19, tapi saya telat 1 semester di 2020. Wajar sih Mas, nek DKB. Nek nggak fokus biasanya kayak gitu.
Oh, sampai 2020. 2020. Sebenarnya kalau selesai masa sidangnya 2019 akhir mepet. Itu kan berarti Mbak Ratri itu. Nah, Berarti Pak dikejar Parman. Mbak Ratri itu di November Desember tuh harus suruh sidang bla 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 gitu. Mentok di tanggal berapa harus masuk semua gitu. Ya, ya. Oh, tapi tadi sempat 2017 akhir itu sudah bikin kanca. Sudah bikin kanca itu kan dari tongkrongan Mas. Oh. Tongkrongan ada project ngumpul, nggak ada project bubar kan gitu. Oh, awalnya gitu toh? Gitu. Sama teman-teman apa itu? Sama teman-teman satu angkatan juga Di- kelas satu angkatan. Yang di mana? Yang di Brawijaya atau yang di Oh di sini yang di KPN. Oh, ya KPN. Gitu. Jadi ada project ngumpul, nggak ada project bubar. Nggak ada project lagi ngumpul lagi kan gitu. Awalnya seperti itu. Awalnya gitu mulai diseriusin secara yuk ini jadi studio itu di 2017 akhir lah. November Desember juga. Berapa orang? Kanca itu awalnya berlima Mas. Oh, berlima. Berlima. Cuman ya itu tadi secara keseriusan di tengah jalan kan kelihatan toh. Oh ya. Ya. Ada cici ya gitu. Terus Sampai akhirnya cuman berdua terus kita nambah personil teman lagi tuh di 2019 tuh jadi bertiga. Bertiga itu ownernya. Iya. Oh, ownernya bertiga. Owner. Itu arsitek semua, Mas. Yang arsitek cuman saya sebenarnya. Oh, gitu. Jadi bertiga ini kan ada aku, Mas Afid sama Mas Anggi. Mas Anggi ini sebenarnya kakak kelas, cuman secara perkuliahan dia nggak selesai karena apa ya? Zaman dulu ya gaweannya sakit lah. Kerjaan udah banyak. Proyeknya udah banyak ya. Proyek udah banyak. Ya, lali le kuliah. Ya lali. Terus ada Mas Afid itu malah basicnya di kafe. Oh, di kafe. Oh, tapi sama-sama orang Jogja semua ya? Sama-sama. Mas Afid orang Jepara, cuman besar di Jogja. Itu kuliah di Jogja. Jadi ya ketemu di situ main. Terus memutuskan jadi satu kanca ini awalnya berdua terus nambah tadi ya? Iya. Jadi bertiga sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang bertiga ya. Jadi sampai sekarang itu timnya, bukan tim ya, foundernya itu tiga orang. Iya, tiga orang. Mengikatkan diri dalam sebuah badan hukum atau badan usaha gitu, Mas? Iya, badan hukum. Badan usaha, badan hukum. Bertiga ya berarti ya, Bertiga, saya rasa ya. Itu kalau foundernya, tapi kalau ini Mas, timnya, anggotanya studio, dalam satu studio? Anggotanya studio sekarang berarti 6, 9, 11. Iya, 11. Total 11. 11 orang. 11. Dari awal langsung udah segitu atau bertahap? Jelas tidak. Jelas tidak. Tidak. Bayangin untuk hidup studio aja mikir. Iya ya. Itu kan salah satu tantangan ya bagi teman-teman arsitek untuk membuat sebuah biro sendiri kayak gitu kan. Bukan hanya dari nekatnya atau niatnya atau beraninya, tapi harus ada kalkulasi pasti ya. Iya, betul. Itu sebenarnya mah kalau ngomongin kalkulasi baru sadar ya di akhir-akhir 2 tahun terakhir ini lah Mas, 1-3 tahun terakhir ini. Karena dulu ya Kenapa itu? ya dijalanin aja, maksudnya dijalanin aja ya gimana ya. Dulu butuhnya apa, butuhnya apa. Sampai akhirnya kan kita coba sempat berantakan dalam internal, akhirnya ya itu dirapikan, barulah ternyata menjadi membuat bisnis studio, membuat studio itu adalah bisnis. Ya. Gimana kita harus bertahan, gimana kita harus ya itu kan kayak kita punya gerbong kereta kan, banyak orangnya, nek kepalanya berhenti ya belakang ikut berhenti kan gitu. Gitu. Kepalanya berhenti, belakang tetap masih nabrak. Ya, 2017 sampai berarti udah berapa tahun ini? Udah 8-9 tahun. 9 ya. 9 tahun. 9 tahun. Tapi dari awal memang sudah berbadan hukum ya langsung ya? Oh enggak. Enggak. Badan hukum 2020 Bang. Covid 2021. Kita waktu itu ya itu tadi anak nongkrong bikin studio Mas. Nggak ngerti harus ngapain. Tahu ternyata harus berbadan hukum, harus apa. Itu 2020 dirapikan. Jadi ya semakin kesini semakin tahu ada ini, ada itu. Pajak lah.
Ya, ya. Kalau yang ngomong itu nanti dulu. Tuh, jadi super. Iya. Oke. Dari awal itu Mas, ketika Kongko terus nganu bareng tadi, project pertamanya apa sih? Project pertama tuh dulu malah interioran, Mas. Jadi gini, Kanca itu dari kita partner itu Mas Anggi itu sebenarnya udah punya workshop di sini, Mas. Jadi tanah yang di sini sekarang itu dulunya emang untuk workshop. Workshop interior? Workshop besi sama mebel. Oh, gitu. Jadi memang apa ya, dulu tuh ayahnya Mas Anggi itu juga kontraktor. Jadi dia sewa tanah ini untuk gudang awal, gudang aja. Terus berkembang, terus awalnya cuma gudang, kemudian ayahnya Mas Anggi nggak ada, diterusin sama Mas Anggi. Nah itu kayaknya juga salah satu faktor ngelanjutin kuliahnya oleng lah. Oh, oke, ya. Akhirnya dikembangin sama Mas Anggi menjadi workshop untuk besi sama kayu. Kayu mebel. Kayu solid ya? Mebel dulu. Oh, mebel dulu apa? Plywood gitu. Oh, plywood. Multiplex. Ya. Nah itu di sini? Di yang ini studio. Oh, yang studio ya. Sekarang jadi studio. Sekarang jadi studio itu workshop. Studionya dulu cuma di rumahnya Mas Anggi itu, di teras rumah gitu. Gitu. Terus akhirnya berkembang 2019 dengan cara pindah studio. Taruh di sini. Oh, terus sampai sekarang di sini. Betul, workshopnya dipindah di sini. Di gitu. Ini? Tiga ini, tiga ini dulu jadi workshop juga. Jadi workshop digeser ya? Geser. Dibagi, karena dulu awalnya cuma kebun biasa. Bagi, terus kita di situ, workshopnya di sini. Ada mes tukang juga dulu gitu. Kok sekarang malah jadi ini kafe ini Mas? Soalnya udah nggak ada workshop. Semakin hari kan workshopnya diprotes sama warga. Oh, karena semakin padat ya? Semakin padat, ada lembur lah, karena lembur sebenarnya. Kalau ininya enggak, karena lembur nggak bisa ngangeng. Ya udah, workshopnya kita yang kita isolasi aja. Dipindah di tengah sawah sana. Terus ini yang dijadikan. Ini awalnya ya cuma jadi parkiran dulu. Awalnya kosong. Kosong. Oh, berarti workshopnya masih beroperasi di sana ya? Masih beroperasi. Oke. Oh, jadi awalnya kayak gitu. Nah, project-project dari Kanca ini Mas, tadi kalau dari awal seperti itu. Oh iya benar. Tadi belum tak jawab malah. Project pertama itu sebenarnya interioran Mas. Jadi interior bikin meja, ambalan gitu punya kantor. Gitu. Nah itu juga proyek dari ayah juga. Kayak kantor mana sih dulu? Steam IKPN itu juga maksudnya masih satu rekanan sama IKPN kan. Terus ngarahin untuk bikin mebel. Yaudah, itu proyek pertama. Berarti malah produksi furniture ya? Produksi furniture, ya desainnya cuman yang penting masuk produksi kan gitu. Jadi iseng mebel dulu kan, kalau kantoran tuh mebelnya itu kan semacam apa? Bukan info dulu apa? Olimpik itu ada semacam Pit. Oke. Iya sorry. Di brand itu kan, jadi ya memang gitu-gitu. Nah, iseng karena bisa besi, ya udah kita coba nih kakinya pakai besi, topnya pakai multiplex, PL. Kalau yang dulu kan yang banyak beredar kan yang dengan bahan partikel kan, betul, yang kena air ambiar kayak gitu kan. Ambiar. Oh iya itu. Terus sampai ke bangunan gimana ceritanya? Sampai ke bangunan itu project, nah mungkin kalau di sini masih ada di Nologaten itu ada namanya Pak Soklenger. Nah itu proyek pertama Kanca sebenarnya, yang joglo. Tapi yang jalan Perumnas nih, nah itu. Yang kan Pak Soklenger kan kalau di Nologaten ini kan deket Amplas kan? Iya, tapi kalau nggak salah ada dua kan? Ada dua, betul. Iya. Yang ada Linglung ya? Linglung apa Silol itu ya? Linglung ya? Ya, yang Linglung itu ke utara terus itu kan? Itu? Nah itu yang di situ. Oh, oke. Yang ada joglonya pokoknya. Itu pertama dapat project, ya itu joglo-jogloan.
terus minta didesain. Sebenarnya itu lebih banyak project kita nge-layout sih. Layout. Karena owner masih banyak perannya untuk pengennya gini, jadi masih kita mengarahkan dulu aja. Oh gini. Itu kemarin kami malam tahun baru mau ke Klenger tapi udah tutup itu Mas. Oh. Iya teman-teman, kemarin malam tahun baru mau ke karyanya Mas Dandi ternyata, tapi udah tutup, kecewa kita. Oh itu proyek pertama, tapi berarti langsung ke bangunan komersil artinya Mas ya, bukan hunian ya? Betul. Langsung komersil. Sampai sekarang juga banyak komersil ya? Sebenarnya setelah itu kita banyak rumah tinggal. Oh malah lebih banyak. Banyak rumah tinggal, banyak komersil itu kita mulai lagi 2021 atau 2022 itu. Memang sengaja mau menargetkan pasar ke situ atau gimana? Oh enggak, jelas tidak Mas. Ya rezekinya itu. Kalau menargetkan pasar nggak pernah kita menargetkan pasar, cuman kita hadapin aja yang di depan itu apa. Cuman emang kebanyakan dulu rumah tinggalin. Sebenarnya dulu banyak interior. Mulai sebelumnya 2020 kita juga coffee shop tapi di Semarang. Jadi sebenarnya kita project banyak di luar kota. Malah luar kota ya. Setelah masuk Klenger itu projectnya di luar kota, ada di Semarang, di Jepara. Jepara juga sampai luar pulau juga? Belum. Itu luar pulau belum. Jepara tuh juga karena gara-gara Mas Afid. Terus baru akhirnya 2021, 2022 tuh di banyak public space di sini. Di Jogja. Terus dengar Mas itu kan desain dari Kanca ini juga terbangun ya. Itu Kanca punya apa ya, unit konstruksi juga ya kalau tadi. Iya. Jadi cerita itu. Betul. Kanca kan basicnya design and build. Kita berangkatnya sebenarnya juga dari build kan. Sebenarnya dari build ya. Jadi dari build, cuman kita dulu eranya studio lagi naik tuh, ada studio, nama-nama studio naik lah, Andi Rahman, studio Dramatin, mesti baru kelihatan lah namanya. Terus publikasinya di Instagram media tuh mulai kelihatan. Nah itu dulu ide daripada kita proyekan tapi diproduksi terus. Gimana kalau kita bikin studio itu tujuannya untuk nabung proyek awalnya gitu. Gimana tuh? Jadi kalau fokusnya di produksi kan, produksi itu maksudnya konstruksi atau mebel itu tak anggap aja produksi. Nah, kalau kita di produksi itu kan ya udah kita produksi, fokus ngurusi produksi. Nanti kalau produksinya udah selesai, handover, masih belum tahu ada lagi apa kan gitu. Nah, bikin desain itu bikin studio itu untuk nabung proyek. Jadi kalau misalnya ada desain dulu ya kita nawarin. Kalau kita desain dulu, baru habis itu nanti masuk proyek produksi gitu. Nah jadi tujuannya tuh awalnya cuma itu. Desain sambil ngedukasi. Sambil kita bikin tantangan diri kita sendiri. Kita ngehargain desain bisa nggak ya waktu itu? Karena dulu kayaknya belum semua orang ngeh tuh. Terbuka lah tentang harga desain itu. Gitu. Iya. Awalnya malah berangkatnya dari build ya, konstruksi ataupun furniture tadi ya. Terus kok perlahan jadi fokus ke desain yang eksplorasi banget itu? Nah itu tadi semakin ya alhamdulillahnya kan Mas, portofolionya semakin banyak proyek kan semakin mendukung juga untuk kita pede. Terus banyak proyek-proyek yang ditanyain ini yang desain siapa kan gitu. Nah dari situ ya mulai nih 2020-an itu udah mulai tahu bahwa kalau ke Kanca Studio itu ada desainnya, ada ininya gitu. Ya udah akhirnya dari situ mulai project produksi itu udah pasti dari desain yang masuk ke produksi. Tapi project desain itu yang ngenalin kemana-mana. Jadi itu tabungan. Ya alhamdulillah itu tujuan awalnya jadi tabungan beneran tabungan nih. Akhirnya numpuk. Orang yang desain banyak butuh nambah orang desain gitu. Ya. Untuk desain bahkan sudah banyak banget Mas ya. Sampai sekarang udah banyak banget. Itu orang lebih bisa taunya biasanya gimana Mas? Apa lewat medsos atau relasi aja kayak gitu? Kalau dulu masih relasi. Di bawah
sebelum 2021 atau 20 ya. 21, 22 lah sebelum itu masih relasi, masih teman. Ya kanca itu kan teman. Kita terbentuk karena teman. Ya. Kita terbentuk teman, proyek utama dari teman, temennya teman, maksudnya gitu masih satu teman gitu. Proyek yang tadi yang Bakso Klenger itu juga temennya teman. Jadi tapi udah pernah ketemu, jadi cuman nggak begitu kenal banget. Terus yang tadi interior mana tadi kantor tadi itu kan juga jadi dari ayah sendiri yang ternyata ketemu maksudnya masih tante siapa ini gitu. Jadi masih ketemu semua terus nah itu tadi sampai mana? Sampai ini dari relasi apa medsos atau gimana? Perkenalannya dari relasi, awalnya dari relasi. Ketemu ini kesini mulai random dari medsos itu 2022 ke atas. Karena udah aktif posting dan sebagainya. Nah, udah mulai konsisten posting. Sebelumnya nggak konsisten, mungkin itu juga salah satu faktornya. Oke. Nah, kalau tadi untuk produksi sampai sekarang masih Mas? Sampai sekarang masih? Masih ya, produksi build bangunannya plus furniture. Masih. Oh, yang handle dari kanca sendiri? Yang handle partnerku yang namanya Mas Anggi tadi. Oh, itu memang bertanggung jawab di produksi konstruksi. Jadi Mas Dandi ini yang lebih ke desain, Mas Anggi tadi ke produksi kayak gitu. Betul. Ya. Terus yang satunya Mas Afid itu bagian interior. Oh, interior. Pekaan di interiornya. Jadi Mas Afid itu kan memang setelah lulus di kafe itu kan banyak desain interior karena produk lah. Jadi kita dulu ketemunya karena produk. Jadi bikin kursi, bikin meja. Nah, dulu saya kalau desain arsitektur itu mau ngisi tuh susah. Wah, ini harus tahu ini, tahu itu, terus detailingnya lebih banyak. Nah, akhirnya kita mantap sama Mas Afid. Jadi sebelum kita mantap ada Mas Afid di studio itu sebenarnya proyek-proyek sebelumnya itu isinya dari Mas Afid. Daripada Mas Afid pisah inilah di luar ya. Di luar setelah kita diskusi biar satu kantor bisa ketemu terus. Gitu. Akhirnya kalau saya desain arsitektur, yang desain interior Mas Afid. Tapi ya akhirnya juga kadang saling isi aja. Kalau saya pengen ke interior, kadang Mas Hafid di arsitekturnya, gitu akhirnya ya udah sama-sama. Karena sebenarnya tinggal fokus kita mau ngapain nih. Pikirannya itu karena desain interior tuh menurutku dulu susah karena harus tahu ini. Ternyata kalau kita belajarnya di situ terus ya bisa aja kita ngisi ini. Berarti sebenarnya kalau dari unit usaha ya bisa dibilang itu Kanca Studio ini lengkap ya. Ada arsitekturnya, ada build-nya juga, ada interiornya juga. Jadi sekali pasrah itu klien sudah dapat semuanya bisa kayak gitu ya. Kalau ini Mas dari konstruksi bukan sipilnya yang perhitungan struktur dan sebagainya kayak gitu juga sudah ada. Kalau perhitungan struktur itu kan kita nggak pernah pakai struktur yang begitu ini ya Mas, begitu rumit. Jadi dulu di D3 itu keunggulannya D3 waktu dulu itu pengajar strukturnya lumayan ini Mas. Jadi secara logika sederhana. Lebih banyak porsinya mungkin ya. Lebih banyak porsi. Jadi praktek kan, D3 kan praktek. Karena yang kita kerjakan dulu sebelum 2022 itu banyak lantai 1, lantai 2 mungkin juga langsung cuman nggak bentang panjang. Itu jadi teman partner saya Mas Anggi itu udah menguasai dari situ. Nah setelah itu mulai eksplorasi desainnya aneh-aneh, baru Mas Anggi sendiri yang bilang, kayaknya nggak sanggup nih kalau kayak gini. Mending cari sipil yang setidaknya memastikan bahwa kualitasnya atau spesifikasinya benar. Spesifik dan perhitungannya ya. Betul. Karena udah mulai cantilever 2,5 meter gitu-gitu semacamnya lah. Gitu. Iya. Kalau yang memang kita tahu diri ya Mas ya. Artinya kan mungkin kalau di arsitektur kita nggak belajar soal perhitungan dan sebagainya ya, tetap kita melibatkan profesional lain ya kan untuk struktural. Kalau sekarang ini Mas, proyek-proyek yang lagi ongoing apa Mas?
project ongoing untuk struktur itu kita sekarang lagi ada rumah tinggal dua rumah tinggal 2. Kemudian sebenarnya di waktu ini itu 3 ini sih Mas. Yang kalau konstruksi ada 3 yang barusan buka. Jadi ada di baru selesai. Elder on the table itu di Keranggan. Terus dekat-dekat Elder itu juga ada Breezy Juice Bar gitu. Sama di Jakal ada TB Sukacita. Toko bubur. Itu. Di kilometer berapa Mas? Kilometer 5, depannya Pordu. Oh, masih dalam ring road ya? Iya, masih dalam ring road. Oh, masih dalam ring road. Ya, teman-teman semua kalau mau mengunjungi karya-karya dari Kancah Studio hasil dari Mas Dandi ini tadi yang disebutkan tadi bisa dikunjungi di Jogja Mas ya, tapi semuanya tadi ya. Hampir kayak di situ. Di Jogja semua. Itu produksinya juga dari Kancah? Iya, itu produksi dari Kancah semua. Oke. Dari build-nya juga dari Kancah ya. Tuh, itu bangunan pabrik semua ya Mas ya tadi ya? Iya, Ini komersial yang bisa dikunjungi siapapun gitu ya. Tuh, menarik teman-teman. Jangan lupa untuk dikunjungi ya, sekalian jajan Mas. Oke, nah tadi bangunan komersial udah bangunin buat orang. Nah sekarang ini punya sendiri nih, Cafe 3 by Kancah. Nah ini lokasinya juga di lingkungan studio ya Mas ya? Sebelahnya studio. Sebelahnya studio yang dulu dipakai untuk workshop. Dulu untuk workshop, parkiran, mes tukang, terus ya udah. Semua di situ ya. Terbengkalai. Kok kepikiran untuk bikin bangunan komersil macam kafe gini? Apakah karena beberapa kali mengerjakan bangunan komersil kayak gitu atau gimana Mas? Awalnya tuh ini Mas. Awalnya konsepnya bukan coffee shop sebenarnya. Jadi sebenarnya dulu cuma untuk ruang tamu. Jadi apa ya? Untuk menerima tamu, menerima klien kayak gitu. Jadi kan bertiga ini semakin 2022-2023 lah itu semakin hari itu punya klien sendiri-sendiri. Ketika punya janjian di satu hari udah penuh kantornya, studionya penuh. Kalau barengan ya? Kalau barengan. Nah jadi kita bingung mau taruh mana, akhirnya awalnya itu kita bikin ruang tamu aja, setidaknya kita bisa ngopi dulu cuma nongkrong karena kita perokok semua. Jadi kita waktu itu yang penting kita nongkrong bisa sambil ngerokok kan gitu. Jadi outdoor tuh nggak masalah. Tuh terus berkembang. Sebenarnya kalau jadi showroom. Oke. Karena kita punya display furniture banyak. Waktu itu. Jadi kita dulu kalau bikin furniture atau sampling itu kan pasti kalau bikin furniture atau produksi furniture itu kan sampling atau lebihkan satu bisa gitu, lebihkan 1 atau 2. Tujuannya sebenarnya cuma untuk kalau misalnya yang di lokasi ada kendala kita cuma tinggal ganti. Iya. Nggak usah bikin lagi karena ya custom kan. Nah lama kelamaan numpuk. Ada yang diganti ya diganti, tapi kan yang di itu kita bawa lagi. Ya. Kita benerin bisa kan gitu. Numpuk akhirnya banyak di gudang itu yang inilah yang banyak banget lah, yang udah kakinya hilang satu, kakinya nggak ada, senderannya hilang gitu. Direparasi atau restorasi bisa. Ya awalnya itu jadi showroom aja nih, kita punya banyak yang beda-beda. Udah mantep jadi showroom atau semacam showroom tapi ruang tamu sih. Gitu. Karena waktu itu kita sering desain coffee shop, kan sering ketemu operator operator mesin. Tiba-tiba ditawarin mesin, kita jadi juga tahu harga mesin kan. Tawarin mesin sama operator mesin. Mas, ada nih murah. Mesinnya second demo. Berapa? Sekian, luah. Harga ini untuk merek ini cukup murah nih. Akhirnya dari situ langsung di DP dulu. DP dulu boleh nggak? Boleh Mas, DP dulu nanti mau ngambil setahun lagi, 2 tahun lagi terserah katanya gitu. Wah, menarik nih. Akhirnya kita DP dulu dari situ langsung oke, ini mesin kayak gini. Nggak mungkin kita cuma taruh pantry. Iya. Kita harus bikin coffee shop dari situ lah. Berarti berawal dari tawaran ada mesin tadi itu sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Mulai beroperasi resmi sebagai coffee shop kapan Mas? Tanggal 3 September.
2024 kemarin. Iya. 2024 berarti udah setahun lebih. Iya, ya? Udah setahun lebih ya. Oh, gitu ya. Ya bikin coffee shop tuh ya bingung juga Mas. Kita kan juga dulu tukang bikin aja kan. Bikinin coffee shop aja. Iya. Setelah handover ya udah. Kita nggak mikir cara jualannya. Ini jadi itu mungkin Juli 2024 lah, atau bahkan Agustus. Jadi agak mepet sama bukanya. Nah itu waktu udah jadi, udah setup, gelar ini ya bingung. Iya. Apa yang ngopo gitu. Jadi dulu bingung, karena kita nggak tahu mau ngapain, cuma bisa bikin toh. Jadi sound dan nyala, air nyala, lampu nyala, udah bisa duduk santai. Apa ini? Terus gimana jalannya ini ada orang khusus sendiri atau tetap? Akhirnya alhamdulillah kita tuh di saat itu lagi ada project bikin backwards yang di Jakarta. Kalau nanti teman-teman mau main itu coffee shop juga. Nah itu salah satu itu desain coffee shopnya, cuman kita barter sama menu. Gimana tuh barternya? Jadi namanya Mas Jul yang punya backwards. Mas Jul waktu itu minta tolong, itu masih circle kita juga, masih teman kita juga. Minta tolong untuk desainin coffee shop. Coffee shopnya kecil, cuma 3 meter, tapi panjang di belakang. Lucu. Terus karena kita seneng, terus waktu itu Mas Jul juga seorang artisan kopi lah yang cukup kita hormat. Akhirnya kita iseng, Mas, simbiosis juga tuh. Mas kalau misalnya kita desain tapi kita barter sama menu gimana? Dalam artian develop aja lah. Nanti dikasih default menunya, terus nanti kita kembangin sendiri. Setelah itu tuh sangat nggak apa-apa gitu. Nggak usah sampai maintenance dan lain-lain, itu nggak usah. Jadi kita juga nggak enak kan. Ya akhirnya gitu boleh. Dan kebetulan Backwards itu libur, kayak kita ada hari libur setiap minggu ya. Oh ya. Backwards itu libur setiap hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa di bulan Agustus atau sebelumnya itu kita selalu R&D. R&D menu gini-gini. Oh akhirnya kita tahu kopi yang itu kayak gimana, dan akhirnya ya udah. Akhirnya dari situ dikasih masuk menu ini mas gini mas. Jadi ada simbiosisnya juga. Jadi dipelajari sendiri. Para arsitek tadi tuh. Iya. Oh, luar biasa, keren. Jadi arsitek jadi apa sekarang? Tukang racik kopi gitu ya. Tapi saya nggak sependekar itu mas. Oh enggak. Partnerku ada yang lebih pendekar lagi. Oh. Jadi dia tahu ini. Saya lebih. Nah, soal rasa tuh saya cuma taunya enak sama enak banget. Oh. Tinggal dibuatin ya. Dan teman-teman ini hari Senin, jadi pas kafe ini libur ya? Iya, libur. Jadi memang pas hari Seninnya libur, khusus hari Senin tok ya? Betul, khusus hari Senin itu memang kita libur. Terkadang untuk produksi, maintenance, kita kan ada menu-menu yang diproduksi dalam seminggu. Maintenance, ya kalau ada, ya buat ngasih libur juga. Dan kalau ada yang mau nyewa, silahkan nyewa di sini juga bisa. Oh, oke. Iya. Khusus ya, tapi di hari Senin aja. Di hari Senin. Teman-teman kalau misalnya ada keperluan atau kebutuhan untuk menggunakan tempat di Cafe 3 ini bisa ternyata untuk disewa. Ya, khusus hari Senin aja. Dan biasanya juga gini, biasanya tuh yang sering tuh podcast kayak gini sama foto. Oh, foto. Sesi foto. Iya. Nah, kayaknya ini menarik nanti kalau di sesi lain kita ngulas kafenya ini sekalian. Nanti boleh nggak Mas kalau kita pengen ngintip studionya ya yang ada di dalam ya. Iya. Oke, nanti kita ke sana dan nanti juga kita akan ngulas di kafe ini. Tapi sebelum itu, Mas Dandi ini kemarin juga mendapatkan awards dari IAI DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebagai Emerging Architect. Itu di acara kalau nggak salah apa ya Mas ya, pengukuhan nasional, Rakernas ya, alias waktu itu sempat pemilihan ketua baru kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jadi dari pencapaian Mas Dandi ini
luar biasa banget dari 2017 kongko sampai akhirnya dapat penghargaan itu ya. Itu cuma satu loh teman-teman yang dapat penghargaan itu di DI, ya kan? Iya, cuma satu. Keren banget itu. Nah, dari pencapaian itu dan kancah yang ada sekarang, rencana Mas Dandi yang berikutnya apa, Mas? Kalau rencana kancah tuh ya tadi Mas, mungkin jangka panjang sebenarnya. Jangka panjang. Jangka panjangnya karena kita belum bisa bayangin aja bisnisnya seperti itu. Jadi kita pengen lahirin unit bisnis yang dimana kita bisa jual produk. Produk ya? Oke. Dan itu pun kecetus itu juga gara-gara banyak yang nanya sebenarnya. Kancah ini punya produk apa sih? Gitu. Itu rata-rata yang tanya sebenarnya para desainer aja sih. Karena melihat beberapa desain kancah kan mereka tanya, kancah ini punya produk nggak yang bisa kita collab? Oh gitu. Jadi malah desainer pengen collab dengan kancah. Atau material-material yang semacam vendor-vendor material yang dia memang bisa custom apa gitu tuh pada nanya, kancah ini bisa gini nggak, bisa gini gitu. Nah itu kan mungkin kalau dari kita tuh yang paling dekat yaitu kita mungkin bikin kursi atau bikin meja atau mungkin bikin lampu, stand lamp gitu. Nah cuman yang ditakutin yaitu jangan-jangan kita nanti kalau bikin produksi itu cuman sekedar sampling terus karena ya kurang ganti. Nggak ada ininya ya, arsitek kan pengennya terus inovasi terus ya. Pengennya itu udah dimulai Mas atau ada? Kita mulainya dari project sendiri sebenarnya. Jadi project sendiri kita desain terus mereka suka. Ya nggak semuanya mereka suka, pasti juga ada kritik. Mas ini nggak gini. Nah itu malah jadi bahan kita buat riset juga. Dalam yang paling dekat sebenarnya kita malah ngeluarin produk speaker. Itu kerjasama, namanya Aurora. Itu udah jalan juga dari kita. Jadi kalau nanti ke beberapa project yang pakai Aurora itu mungkin sekarang mungkin udah mulai kejual nih beberapa. Nah dulu 2 tahun sebelumnya itu Aurora cuma dipakai di desain-desain kita. Kayak Tucson 3. Dengan desain yang sudah custom ya? Desain custom. Udah custom ya. Oh, ini Mas, bukan? Iya, ini ya. Jadi teman-teman bisa dilihat ya di Cafe 3 ini ada speaker yang sudah bentuknya udah custom. Dari Kancah Studio. Oke, gitu Mas Dandi, terima kasih atas sharingnya ya. Terima kasih, semoga makin sukses Kancah yang sebenarnya sudah sukses banget sekarang ini ya. Istimewa. Dan teman-teman semua, tadi ada disampaikan beberapa karya dari Kancah Studio yang ada di Yogyakarta. Semuanya yang disebutkan tadi ada banyak public space atau komersial ya, bangunan komersial yang kapanpun bisa dikunjungi, baik untuk belajar untuk teman-teman mahasiswa arsitektur ataupun lulusan arsitektur baru, kemudian juga untuk teman-teman yang bukan arsitektur bisa menikmati bangunannya itu menjual apa, nah kayak gitu. Nah, atau boleh nggak Mas kalau misalkan teman-teman mau belajar ke studio Kancah untuk tanya-tanya atau apa kayak gitu, atau ada sesi khusus pembelajaran ke mahasiswa atau ke teman-teman arsitek muda? Kalau boleh sih boleh Mas. Cuman mungkin belum terbuka untuk umum. Gimana ya? Kalau boleh itu boleh, selama mungkin janjian. Ya. Kalau tiba-tiba buka pintu siapa? Terus ketak-ketak mau belajar nggak boleh ya? Ganggu ritme ya. Itu nanti kita ya kaget. Belajar apa nih? Ya gitu. Dan Mas Dandi ini juga sudah sering memberikan wawasan sharingnya ya teman-teman, pengalaman dan selama berpraktek ini. Kemarin baru aja di ini ya RM Pancaranya sama teman-teman YAF ya. Itu dengan Pak Judi Pranata, dengan Pak Widi dan sebagainya. Itu mungkin rutin Mas ya? Itu sebenarnya saya nggak tahu, tapi baru tahu kemarin juga. Itu rutin, mungkin setelahnya akan dibuat rutin, karena sebelumnya katanya rutinnya itu masih jangka bulanan atau mungkin setelah ini akan 1 bulan sekali mungkin ya. Oke, teman-teman juga bisa follow di Instagram Kancah Studio. Kancah Studio. Oke, nanti ada di deskripsi atau
IG-nya dari Mas Dandi. Terima kasih banyak Mas Dandi. Siap. Sudah sharing. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjut untuk lihat-lihat studionya dan kafenya. Ya, gitu teman-teman belajar arsitektur. Tadi Mas Dandi Raffi dari Kancah Studio sudah sharing banyak banget dengan pengalaman-pengalamannya beliau. Dan nanti di sesi video berikutnya kita akan melihat karyanya yang ada di lingkungan studio, yaitu di Cafe 3 dan juga studio Kancah. Oke, teman-teman, kalau gitu kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam arsitektur.